Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video kali ini ada kulkas Polytron satu pintu tidak dingin. Jadi untuk kulkas Polytron satu pintu ini dia lampunya menyala tapi tidak dingin teman-teman ya. Dan mari kita akan cek dan bagaimana cara menganalisa kerusakannya. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian freezernya terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi apakah di bagian freezer ataupun di bagian evaporator itu ada kebocoran atau tidak. Nah, di sini di bagian bodi juga di sini tidak panas teman-teman. Nah, ini bertanda bahwa bisa jadi mesin kompresornya yang mati ataupun freonnya yang habis. Oke, di sini kita cek di bagian mesin kompresor. Nah, kita buka di bagian overload dan relaynya teman-teman ya. Jadi kita cek ampernya di sini. Nah, kalian kalau misalkan nggak mau buka di bagian sini, kalian bisa buka di bagian penyambungannya teman-teman ya. Oke, di sini saya buka di bagian overload dan relay, dan kalian di sini nggak perlu ganti overload ataupun relaynya teman-teman ya, karena ini bukan dari overload ataupun dari relaynya. Nah, di sini saya akan cek ampernya terlebih dahulu. Oke, di sini saya siapkan tang ampere. Karena tadi untuk di bagian evaporator itu hening ya, nggak ada suara sama sekali seperti kulkas buntu teman-teman ya. Tapi di sini kita menganalisa apakah benar bahwa kulkas ini buntu atau ada hal yang lain teman-teman. Nah, di sini mesin kompresor sudah nyala dan untuk ampere di sini 0,54 ya. Oke, di sini mesin kompresor itu suaranya kecil banget, silent banget teman-teman ya, seperti mesin kompresor saat pemakuman. Dan kalian bisa lihat juga di sini untuk ampernya itu di 0,5 teman-teman ya. Jadi 0,5 itu udah pasti freonnya habis ya teman-teman ya. Nah, di sini supaya kalian nggak tertipu bagaimana cara menganalisa yang tepat ya. Kita coba lihat di bagian sini nih, di bagian evaporator. Nah, jadi di bagian evaporator ini nggak ada suara desis ataupun suara gemericik air ya. Artinya ini suaranya hening seperti kulkas sirkulasinya buntu atau kulkas buntu teman-teman ya. Nah, di sini saya akan memastikan bahwa apakah benar kulkas ini buntu atau ada kebocoran di bagian kondensor atau ada kerusakan di yang lainnya teman-teman ya. Nah, di sini untuk suara mesin kompresor di sini silent. Nah, yang pertama di sini saya akan mencoba potong jalur di bagian filter ya. Ini saya akan coba potong. Apakah kompresi dari mesin kompresor ini hilang atau ada hal yang lain teman-teman ya. Karena untuk menganalisa kerusakan kulkas itu harus teliti teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah, karena kalau misalkan kita salah menganalisa, pasti memperbaikinya nanti salah teman-teman ya. Jadi tidak tepat pada sasaran. Oke, sekarang kita coba potong di bagian filter sini teman-teman ya. Nah, ini kita akan potong, kemudian kita lihat juga freonnya teman-teman ya. Yang pasti di sini freon sudah pasti habis teman-teman ya. Nah, freon habis itu bisa disebabkan karena oli kompresor naik dan bisa disebabkan karena ada kebocoran teman-teman ya. Bisa kebocoran dari kondensor ataupun di bagian evaporator. Oke, di sini kita potong terlebih dahulu untuk di bagian filter ataupun di bagian kondensor. Oke, di sini sudah terpotong dan di sini nggak ada freon yang keluar dari pipa yang sudah saya potong, teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita coba nyalakan ya. Kita nyalakan kulkasnya. Oke. Ya, di sini sudah nyala untuk mesin kompresor, teman-teman ya. Dan kita coba tekan di sini. Nah, ini ada udara yang keluar ya. Artinya mesin kompresor termasuk aman. Dan lebih memastikan lagi, kita coba potong di jalur pipa pengisian.
Karena nanti kalau misalkan kita tutup di bagian pipa pengisian itu seperti pemakuman teman-teman ya. Jadi kita coba kita coba potong dulu untuk di bagian pipa pengisiannya. Atau kalian bisa kalian bisa potong di pipa jalur hisap yang menuju ke evaporator. Oke, di sini kita potong. Oke, di sini suara sudah terdengar ya, mesin kompresor, dan di sini saya buka tutup. Di sini sudah ada tekanan. Artinya di sini mesin kompresor aman teman-teman ya. Dan ini kita coba potong lagi di jalur pipa hisap ya. Dan nanti untuk di bagian filter kita buntu teman-teman ya. Kita buntu dan kita coba flashing dikit-dikit apakah kulkas yang tadi kita analisa itu mengalami kebuntuan atau tidak, atau ada kebocoran di bagian kondensor teman-teman. Nah sekarang kita coba potong di jalur evaporator ataupun di jalur freshernya ini teman-teman ya. Nah ini dalam posisi nyala, kalian bisa matikan. Nah di sini saya tidak mematikan ya. Ini saya langsung potong aja di jalur evaporator. Oke, dikit lagi. Nah ini sudah terpotong ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba buntu untuk di bagian yang pertama tadi saya potong teman-teman. Nah ini saya menggunakan tang aja. Oke, kita buntu lagi. Nah seperti ini. Oke, setelah selesai kita buntu ya. Nah ini udara yang dari evaporator ini sudah keluar teman-teman ya. Jadi sudah keluar dan nanti kita akan coba lihat suara desis dari evaporatornya teman-teman. Nah jadi cara menganalisa itu seperti itu ya teman-teman ya. Jangan sampai salah saat kita menganalisa pertama. Oke, di sini sudah keluar udara. Oke, kita tekan seperti ini. Oke, untuk kompresi aman dan selanjutnya kita coba cek di bagian evaporator. Oke, di sini di bagian evaporator sudah terdengar suara desis ataupun suara seperti gemericik air teman-teman ya. Nah, ini sudah ada suara dan kalian bisa cek di sini ya. Jadi di bagian evaporator di sini kalian bisa cek dan pastikan nggak ada kebocoran di bagian fresher ataupun di bagian evaporator. Nah ini ada luka, cuman dia nggak bocor teman-teman ya. Nah ini luka-luka sedikit, nggak masalah. Kalian bisa tambal juga nggak masalah teman-teman ya. Nggak ditambal pun juga nggak masalah karena di sini nggak bocor. Nah di sini sudah terdengar suara desis ya dari sirkulasi kompresornya. Dan di sini kalian bisa dengar juga. Oke, di sini kita lanjut lagi ke bagian mesin kompresor teman-teman ya. Jadi ini untuk permasalahan kulkas satu pintu yang tidak dingin, hanya lampunya saja menyala. Dan di sini suara desis dari evaporator juga nggak ada teman-teman ya. Ini sudah pasti disebabkan karena ada kebocoran di bagian kondensor teman-teman. Jadi kalau ada kebocoran di bagian kondensor itu seperti saat proses pemakuman dan suara dari desis evaporator itu nggak ada teman-teman ya. Jadi kalian bisa ganti kondensor ya. Untuk kondensor di sini tergantung evaporator. Kalau misalkan evaporator yang besar kalian pakai kondensor yang 10. Kalau misalkan evaporator yang kecil tipe 15 itu kalian bisa pakai yang kondensor yang 8 teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan nanti pemasangan kondensor atau cara pergantian kondensor nanti saya upload di video selanjutnya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.